Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat ibu dosen dan teman-temanku sekalian. Kalian pernah dengar nggak diet yang tetap boleh makan enak tapi karbohidratnya dibatasi? Nah, itu yang akan kami bahas hari ini, yaitu diet rendah karbohidrat. Kami dari kelompok yang beranggotakan Zalfa Raisyani Jasinda, Gita Mandalana Putri, Ratu Balkis, Almalena Nurfatia, dan saya sendiri, Baya Aisyah Jenis Ayati, akan membahas mulai dari mekanisme, manfaat, sampai resikonya. Baik, langsung aja kita mulai ya. Setelah mengetahui apa yang akan kita bahas, muncul pertanyaan, mengapa diet rendah karbohidrat menjadi salah satu metode yang paling banyak dipilih? Berdasarkan data epidemiologi, prevalensi obesitas di dunia terus meningkat. Saat ini, lebih dari 650 juta orang dewasa mengalami obesitas, sehingga kondisi ini menjadi salah satu masalah kesehatan global karena dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit metabolik, seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, berbagai metode penurunan berat badan terus dikembangkan, dan salah satu yang paling banyak diteliti adalah diet rendah karbohidrat. Berbeda dengan diet konvensional yang hanya berfokus pada pengurangan kalori, diet ini membatasi asupan karbohidrat sehingga mempengaruhi hormon metabolisme, terutama insulin. Ketika asupan karbohidrat dikurangi, kadar insulin dalam tubuh ikut menurun. Kondisi ini membuat tubuh lebih mudah memecah cadangan lemak dan menggunakannya sebagai sumber energi. Jadi, kunci utama dari diet rendah karbohidrat adalah mengontrol pelepasan insulin, karena hormon inilah yang berperan dalam proses penyimpanan maupun penggunaan energi di dalam tubuh. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana diet rendah karbohidrat bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, pada kondisi normal, tubuh itu menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Jadi, karbohidrat yang kita konsumsi itu akan diubah menjadi glukosa sehingga kadar gula darah itu meningkat. Saat gula darah naik, pankreas itu akan mengeluarkan hormon insulin, yang dimana hormon ini tuh berfungsi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Sehingga kalau glukosanya itu berlebih, nah si insulin ini akan membantu menyimpannya sebagai cadangan lemak. Jadi, saat seseorang menjalani diet rendah karbohidrat, jumlah glukosa yang masuk ke dalam tubuh tuh menjadi sedikit. Akibatnya, kadar insulin itu juga ikut menurun. Sehingga ketika insulin itu menurun, tubuh mulai mengambil cadangan lemak untuk digunakan sebagai sumber energi. Jadi tuh tubuh kita nggak bergantung sepenuhnya pada glukosa, tetapi mulai mengolah untuk beralih menggunakan lemak. Nah, perubahan penggunaan sumber energi ini yang menyebabkan berat badan dapat menurun. Setelah ini, kita juga akan membahas bagaimana proses tersebut bisa terjadi secara bertahap. Nah, mulai dari fase awal, penurunan insulin dan glikogen, kemudian fase transisi energi, hingga pada akhirnya tubuh memasuki kondisi yang bernama. Di fase awal, diet rendah karbohidrat, perubahan pertama yang terjadi adalah penurunan hormon insulin. Kenapa? Karena karbohidrat yang masuk itu lebih dikit, jadi tubuh itu tidak perlu menghasilkan insulin sebanyak biasanya. Nah, saat insulin turun, tubuh mulai mengaktifkan lipofisis, yaitu proses pemecahan lemak menjadi energi. Tapi sebelum memakai lemak sepenuhnya, tubuh akan menghabiskan dulu cadangan glikogen yang di hati dan otot. Cadangan glikogen ini biasanya habis dalam waktu sekitar 18-48 jam. Karena glikogen menyimpan banyak air, penurunan berat badan di awal diet umumnya lebih banyak disebabkan oleh hilangnya cairan tubuh, bukan lemak. Nah, kalau cadangan glikogen sudah mulai habis, tubuh akan beralih menggunakan lemak menjadi sumber energi utama. Pertama, terjadi lipofisis aktif, yaitu pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas. Setelah itu, asam lemak tersebut digunakan melalui proses oksidasi lemak untuk menghasilkan energi. Namun, karena beberapa organ masih membutuhkan glukosa, hati melakukan gluconeogenesis, yaitu membuat glukosa baru dari asam amino, laktat, dan gliserol. Jadi, pada fase ini, tubuh sedang beradaptasi dari yang awalnya bergantung pada karbohidrat menjadi lebih banyak memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya masuk ke fase yang terakhir yakni fase puncak atau kondisi ketosis. Pada fase ini, tubuh sudah masuk ke kondisi yang disebut ketosis. Artinya, karena asupan karbohidrat dibatasi, cadangan glukosa mulai menurun, sehingga tubuh mencari sumber energi lain yakni lemak.
Ketika kadar insulin turun, proses pemecahan lemak atau lipolisis meningkat. Asam lemak yang dihasilkan akan dibawa ke hati dan dipecah melalui beta oksidasi, sehingga menghasilkan asetil-CoA. Namun, karena sebagian oksaloasetat digunakan untuk gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru, asetil-CoA tidak semuanya bisa masuk ke asam sitrat. Akibatnya, hati mengubah kelebihan asetil-CoA menjadi badan keton. Badan keton inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif, terutama oleh otak. Jadi, pada kondisi ketosis, tubuh sebenarnya sedang beradaptasi, yakni beralih dari menggunakan glukosa menjadi menggunakan lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya, setelah memahami bagaimana mekanisme dari diet rendah karbohidrat, kita dapat melihat apa saja manfaat hingga risiko dari diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat memiliki beberapa manfaat jika dilakukan dengan benar. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Karena insulin menurun, tubuh lebih mudah membakar lemak sebagai sumber energi. Selain itu, badan keton juga dapat membantu mengurangi rasa lapar, sehingga seseorang cenderung makan lebih sedikit. Yang kedua, membantu mengontrol gula darah. Karena konsumsi karbohidrat berkurang, lonjakan gula darah setelah makan juga lebih rendah. Hal ini membuat kerja insulin menjadi lebih ringan, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2 ataupun resistensi insulin. Dan yang terakhir yakni memperbaiki profil lemak darah. Jadi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dapat menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kolesterol HDL ataupun kolesterol baik, sehingga dapat mendukung kesehatan jantung. Oke, selanjutnya ada potensi risiko yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu ada sindrom keto flu, yang di mana penurunan cairan tubuh yang cepat dan memicu pusing, mual, dan lelah pada awal masa adaptasi. Yang kedua ada defisiensi mikronutrien, yang di mana pembatasan asupan makanan nabati berisiko mengurangi asupan syarat vitamin dan mineral esensial. Yang terakhir ada risiko kardiovaskular. Pola makan tinggi, lemak jenuh berpotensi meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat.